Selamat sore para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya Dr. Pua. Tentunya di channel yang sama, yaitu Puas Channel, edukasi kesehatan wanita menuju hidup yang berkualitas. Pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita kerjakan ya, sering kita lakukan, tapi bagi bunda yang sedang hamil, hal ini masih juga menimbulkan beberapa pertanyaan, yaitu mengenai USG kehamilan ya. Para bunda sekalian, ada beberapa ibu yang menanyakan kepada saya, dokter, apakah setiap kali saya periksa saya perlu dilakukan USG? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, dokter, apakah tidak berbahaya kalau setiap kali saya periksa di USG itu tidak berbahayakah bagi janin saya? Kemudian para suami juga kadang menanyakan, apa sih kegunaannya USG? Kok juga perlu dilakukan pemeriksaan ini pada saat istri saya periksa hamil? Nah, para bunda sekalian, pada sore yang cerah ini kita mau bincang-bincang supaya lebih jelas dan kita tidak lagi galau, tidak lagi ragu untuk melakukan pemeriksaan USG ya. Jadi perlu saya garis bawahi, USG ultrasonografi, namanya saja ultrason ya, jadi memakai gelombang suara, tidak menggunakan sinar X atau radiasi yang berbahaya. Jadi ini sudah menjawab salah satu pertanyaan, yaitu tidak berbahaya dilakukan pemeriksaan USG, walaupun itu setiap bulan periksa dilakukan pemeriksaan USG ya. Jadi sekali lagi cukup aman bagi bunda dan juga bagi bayinya. Nah, sekarang yang kedua, apakah ini kegunaannya? Ini yang paling tentunya ditanyakan. Kita tahu bahwa USG tidak hanya untuk mengetahui jenis kelamin bayi ya. Jadi sekali lagi, jenis kelamin itu hanya bonus kalaupun kelihatan. Kadang-kadang juga nggak kelihatan begitu ya. Tapi yang penting, USG merupakan alat canggih yang tujuannya atau manfaatnya adalah menunjang penilaian klinis agar lebih tepat dan akurat. Misalnya, seorang ibu tidak yakin atau lupa kapan dia haidnya. Melalui USG akan bisa diketahui berapa umur kehamilannya. Ya. Kemudian yang paling penting melalui USG ini adalah untuk mengetahui kesejahteraan janin, tumbuh kembang daripada janin itu. Nah, para bunda sekalian, supaya kita tidak bingung, seperti sudah saya jelaskan di dalam tayangan yang lalu mengenai umur kehamilan itu kan dibagi menjadi 3 ya, ada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Nah, pada trimester pertama tentunya USG ini akan nomor 1 untuk bisa memastikan bahwa hamilnya itu benar di dalam rahim, bukan hamil di luar kandungan. Kemudian juga bisa memastikan hamilnya ini benar janin, bukan hamil anggur ya, seperti dalam tayangan yang lalu saya sampaikan ada yang disebut dengan hamil anggur. Nah, yang paling penting juga para bunda itu tadi mengenai penentuan umur kehamilan. Kalau para bunda lupa kapan haid terakhirnya, melalui USG pada trimester 1 ini akan bisa diketahui berapa umur kehamilannya sehingga bisa diprediksi kapan nanti bunda akan melahirkan. Nah, cukup jelas ya manfaat USG pada trimester 1. Sekarang kita beranjak pada trimester kedua. Kita tahu bahwa trimester kedua dimulai pada umur kehamilan 14 minggu sampai dengan 28 minggu. Disinilah kita mulai melihat kesejahteraan janin, tumbuh kembang janin ya. Jadi kita akan bisa mengetahui kecacatan kalaupun ada, itu mulai nampak di sini ya. Kemudian presentasinya, maksud saya letaknya janin itu kan masih putar-putar, bisa sungsang, bisa melintang, nggak masalah ya kalau karena masih trimester kedua. Tapi di sini juga sudah bisa diketahui tumbuh kembangnya, beratnya sesuai nggak dengan umur kehamilannya. Kemudian letak plasentanya bagaimana, bunyi jantungnya, jadi fetal heart rate-nya bagaimana,
ketubannya bagaimana, cukup atau kebanyakan ya. Jadi kita pernah tahu ya yang disebut dengan hidramnion, hamil kembar air ya. Itu pun sudah bisa dideteksi pada saat trimester kedua ini. Nah, kemudian para bunda yang sedang hamil, kita berlanjut terus menuju ke trimester 3. Trimester ketiga dimulai umur kehamilan 28 minggu sampai dengan lahir ya. Jadi disinilah pentingnya sudah bisa dipastikan letak janinnya bagaimana. Sungsang, melintang, atau kepalanya udah benar di bawah seperti itu. Berapa beratnya, kebesarankah, kekecilankah janin itu juga bisa diukur di sini. Berapa timbangan jadi pada bayinya. Kemudian juga letak plasenta. Sering kegalauan, apakah ari-ari saya nutup jalan lahir nggak dokter? Karena kalau nutup istilahnya plasenta previa kan nggak bisa lahir normal begitu ya. Jadi pada trimester ketiga bisa diketahui letak plasenta, letaknya janin, persentasinya benar kepala atau sungsang atau melintang begitu ya. Ada tidaknya lilitan tali pusat. Semua ini tentunya untuk mempersiapkan kelahiran yang normal ya para bunda ya. Jadi kita tahu bahwa trimester 1, trimester 2, trimester 3 ini semua untuk mendeteksi, memantau tumbuh kembang janin dan juga kesejahteraan janin. Jadi tidak ada di sini sebenarnya yang menjadi tujuan utama daripada untuk mengetahui jenis kelamin. Tapi mulai trimester kedua, katakanlah 20 minggu ke atas memang sudah bisa dilihat jenis kelamin itu apa. Tapi sekali lagi bukan tujuan utama dilakukan USG untuk mengetahui jenis kelamin bayi. Nah, para bunda, kalau kita sudah tahu apa itu manfaat daripada pemeriksaan USG, kita juga sudah tahu bahwa USG ini tidak berbahaya. Walaupun diperiksa berkali-kali karena dia menggunakan gelombang suara, tidak melibatkan radiasi seperti sinar X, seperti foto ronsen atau CT scan, beda ya. Jadi USG ini cukup aman. Nah, ada juga beberapa yang karena kecanggihan teknologi, dia ingin melakukan USG yang 4 dimensi, 4D begitu. Tidak salah, tapi harus tahu kapan tepatnya perlu itu ya. Jadi karena kalau misalkan saja datang kepada saya sudah 37 minggu, sudah waktunya hampir melahirkan, kepingin USG 4 dimensi, ya mohon maaf, hasilnya tidak akan seoptimal kalau dilakukan pada saat masih 26 minggu ya. Jadi sekali lagi, kalau pasien datang kepada saya sudah umur kehamilannya ater, maksud saya sudah mendekati persalinan, dia menghendaki yang 4D, bukan tidak boleh, boleh-boleh saja, tapi sekali lagi kurang optimal hasilnya atau kurang bermanfaat begitu ya. Jadi sekali lagi para bunda harus tahu kapan tepatnya diperlukan pemeriksaan itu. Nah sekarang kalau para bunda sudah tahu semua ini, tentunya sudah pas di hati untuk juga mendeteksi ada tidaknya kecacatan tadi saya katakan ya, mulai dari trimester 1, trimester kedua. Tapi bukan berarti kalau sudah ketemu bahwa janin ini ada kecacatannya, kan itu ada macam-macam. Apakah itu kecacatan yang cukup ringan ataukah memang kelainan kongenital mayor, maksud saya memang cacat yang parah begitu. Nah, ini juga tidak bisa menjadikan alasan bahwa ya sudah dilakukan aborsi saja, atau kalau hamilnya masih katakanlah 5 bulan, 6 bulan, ya udah dilahirkan sekarang saja. Tidak seperti itu. Justru disinilah perlunya mempersiapkan mental dari calon ibu atau calon orang tua mengenai keadaan daripada janin yang dikandungnya. Sekali lagi saya katakan, kalaupun ditemukan ada kelainan, dokter tentu akan menjelaskan, atau kalau dokter kandungan yang bukan konsultan fetomaternal, dia tidak kompeten untuk menggambarkan secara detail apa kecacatan yang dicurigai itu, para bunda akan dilakukan rujukan, dikonsulkan kepada ahlinya, yaitu konsultan fetomaternal seperti itu. Jadi sekali lagi, melalui USG ini kita bisa tahu banyak hal yang sekali lagi tidak menjadikan kita jadi takut atau galau, tapi justru semakin mantap
Karena seperti saya jelaskan dalam tayangan yang lalu, ANC yang berkualitas, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan paling sedikit itu 6 kali. Trimester 1 2 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester ketiga itu 3 kali. Nah, kalau minimal 6 kali dan setiap kali ketemu ini dilakukan pemeriksaan USG, para bunda tidak usah galau, tidak berbahaya. Justru di sini kita bisa memantau tumbuh kembang dan kesejahteraan daripada janin yang kita kandung. Tujuan dari semua itu adalah sepanjang kehamilannya aman, persalinannya nanti juga aman dan nyaman, selamat. Selamat ibu, selamat bayi, dan harapan kita semua adalah melahirkan bayi yang sehat, yang berkualitas sebagai generasi penerus kita. Begitu para bunda, kalau ada yang masih belum jelas silakan tulis di kolom chat, bertanya baik melalui channel YouTube ini ataupun mau wapri saya ya, silahkan saja. Sebisa mungkin saya akan menjelaskan. Salam sehat dari saya, Dr. Pua dari Kota Malang.